Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Yang saya hormati Imam Cik, Ketua BKM, pengurus BKM, kemudian yang saya hormati pimpinan Majelis Zikir Arafah, Ustaz Zul, para penasehat Arafah, kemudian ayahanda kami, kemudian para alim ulama, kaum muslimin dan muslimat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Yusuf ada sebuah ayat pendek. Jadi Allah berfirman, nusibu birahmatina man nasya. Kami memberikan rahmat itu kepada orang-orang pilihan saja. Jadi tidak sembarangan orang. Jadi ada orang-orang tertentu yang diberikan rahmat Allah. Ini ayat ini untuk siapa ini? Rupanya ketika kita menelaah ayat ini untuk Nabi Yusuf rupanya. Nusibu birahmatina man nasya. Kami memberikan rahmat kepada orang yang kami kehendaki. Tetapi pada akhir ayatnya Allah mengatakan, pahala akhirat lebih besar lagi saya berikan kepada mereka. Artinya kita kalau ingin seperti ini bisa enggak? Ya nembak. Sedangkan ayat ini untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Bisa, kenapa tidak bisa? Sekarang kita lihat kenapa Nabi Yusuf begitu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf. Makanya kalau ingin diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, siap-siap untuk terus diuji oleh Allah. Ya, Nabi Yusuf dari umur 9 tahun sudah diuji oleh Allah. Ibunya sudah tidak ada. Kasih sayangnya itu dari ibu tirinya. Kemudian setelah itu dibuli lagi oleh saudara-saudaranya. Dimasukkan lagi ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Tidak pernah Nabi Yusuf mengatakan, ya Allah kenapa seperti ini ya Allah. Tidak pernah. Nabi Yusuf alaihissalam menerima setiap ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk ke dalam penjara, dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan, sebenarnya Nabi Yusuf 5 tahun dalam penjara. Cuma karena pada akhir 5 tahun itu kan masuk 2 orang pemuda. Ketika masuk 2 orang pemuda, mereka bermimpi. Maka salah satu dari mereka bertanya ke Nabi Yusuf alaihissalam, apa makna mimpi saya? Diterangkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah itu rupanya benar. Takwilan tafsiran Nabi Yusuf itu benar tentang mimpinya. Ketika pemuda ini keluar, Nabi Yusuf berpesan kepada pemuda itu, nanti kasih tahu raja ya, kalau saya bukan orang jahat. Kasih tahu raja sebentar. Dan tolong kasih tahu raja, kalau saya ini bisa keluar dari penjara, karena saya tidak berbuat salah. Rupanya murka Allah. Tidak boleh minta tolong sama orang lain. Ya, nembak. Turun malaikat Jibril, ini ada dalam tafsir Al-Baghawi, Bang. Malaikat Jibril di situ menyebutkan, ya Muhammad, kamu itu diperpanjang lagi oleh Allah dalam penjara 7 tahun lagi. Kenapa kamu minta pertolongan sama pemuda itu? Apa salahnya kamu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah? Ya Allah, saya tidak bersalah, tolong keluarkan saya dari penjara. Kenapa kamu minta kepada pemuda tadi? Maka di dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan fazada, maka ditambah 7 tahun lagi, Pak. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam itu di dalam penjara 12 tahun. 12 tahun dalam penjara. Ketika berakhir dan Nabi Yusuf tidak pernah protes. Nabi Yusuf tidak pernah mengatakan, ya Allah kenapa engkau tambah lagi 7 tahun? Tidak pernah protes. Kita baru sakit thiuro wauro ka protes lima. Ya nembak. Ya Allah lun tahajud, lun baca Quran, hana tinggal tapi bukan nujud sakit ke lun ya Allah itu, Pak. Ya. Jadi makanya sebenarnya kalau kita pahami duduk di antara dua sujud.
Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang doa mendumba ya. Kalau kita pahami itu, kita akan nikmati salat itu, Pak. Kita akan nikmati penyakit itu. Jadi makanya dalam itu berisi apa? Rabbighfirli, pemaaf de calon ya Allah. Warhamni, berikan rahmat kepadaku ya Allah. Ya kibar rahmat gedenya metang tak korupsi tak gop tak cok tak gop kibar rahmat gejo oleh Allah ya, Pak. Diuji oleh Allah kita nak sanggup memang. Enggak sanggup kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajburni, paksa saya untuk beribadah ya Allah. Berikan kekuatan saya untuk beribadah. Warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Warzuqni, berikan rezeki kepada saya ya Allah. Wahdini, berikan petunjuk kepada saya. Wa'afini, ini pulih penyakit lu ni Allah ya Pak. Ini ketika sakit minta tolong sama orang. Doktor nak tolong tiak nyonyokan drone, kalau bukan doktor enggak sembuh penyakit saya nya kaguran Pak. Maka jangan sampai nanti ditambah lagi penyakitnya. Maka Nabi Yusuf kan gara-gara minta saja pertolongan. Maka cuma lihat dalam surah Yusuf. Bagaimana pesan Nabi Yusuf kepada pemuda yang cepat keluar. Kan ada dua pemuda, satu cepat keluar, satu lagi di dalam penjara yang akan dieksekusi oleh raja. Satu lagi dia berhasil keluar. Maka Nabi Yusuf berpesan, tolong kasih tahu raja. Tidak ada guna, raja itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dalam problem, jalani saja problem itu. Jalani saja. Problem yang kita hadapi untuk mematangkan otak kita, Pak. Problem yang kita hadapi. Problem yang kita hadapi untuk mencapai sesuatu yang lebih dahsyat daripada yang kita jalani sebelumnya. Maka Nabi Yusuf menjalani terus menjalaninya. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam itu bisa kita lihat dalam surah Yusuf. Laula an ra'a burhana rabbih. Kalau bukan gara-gara beliau itu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, itu ketika Nabi Yusuf sama Zulaikha, Yusuf suka Zulaikha, Zulaikha suka Yusuf. Kemudian di dalam tafsir Al-Wasit diungkapkan dalam termasuk Al-Baghawi, fara'a wajha abihi. Nabi Yusuf melihat muka ayahnya rupanya, Pak. Dan ayahnya mengatakan, Nabi Yakub mengatakan, ya Yusuf, anta maktubun fil kitab. Namamu tertulis di dalam kitab, di Lauhul Mahfuz. Kalau kamu seorang nabi, tidak pantas kamu lakukan hal ini ya Yusuf. Maka Nabi Yusuf lari, Pak. Linasrifa anhu su', saya palingkan muka Yusuf dari hal berbuat jahat. Nabi Yusuf jalani itu, Pak. Tidak pernah protes pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir beliau 12 tahun dalam penjara, turun malaikat Jibril. Fanazala Jibril, wa qala Jibril. Jibril berdialog dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata Jibril? Kamu sebentar lagi akan keluar dari penjara ini. Bisa babi ru'yatil malik. Sebab apa? Mimpi raja. Kamu tenang saja. Nanti raja bermimpi, raja kalau belum polam, Pak. Raja belum bermimpi lagi. Ini merupakan awal daripada kebahagiaan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kita itu kalau kita hadapi sakit, jalani saja, nikmati saja. Kita susah, nikmati saja. Yang jelas tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah. Nyoga ujo bacu ka tutah ne, Pak. Ujo bacu panai Pak ka tutah. Gujo take ka tutah. Gujo anu bino ka tutah ne, Pak. Jalani saja sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti endingnya kita lihat ne, Pak. Endingnya kita lihat. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam dia menjalani saja, Pak. Kemudian turun malaikat Jibril mengatakan, nanti Yusuf, kamu itu akan keluar dari penjara, la takhruju minas sijni bisababi ru'yatil malik. Dengan sebab mimpi raja. Kamu tahu enggak apa mimpi raja itu? Padahal raja belum bermimpi lagi, Pak. Nanti mimpi raja seperti ini. Kalau ditanya sama raja, jawabannya ini. Ya, kamu tenang saja. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, kamu nanti pantasnya yang mengatur Mesir ini. Yang mengatur Mesir adalah kamu. Nanti kalau ditawarkan jabatan, terima saja. Artinya, ini menunjukkan Nabi Yusuf alaihissalam tidak minta jabatan. Hanya leka jabatan, ya Pak. Tidak minta jabatan. Kenapa? Jabatan ditawarkan kepada beliau dan Nabi Yusuf tidak minta jabatan. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, saya bersumpah demi Allah, kata Rasulullah, yang minta jabatan sama saya tidak pernah saya berikan, kata Rasulullah. Ya, nembak. Jadi makanya dalam hadis lain nanti saya lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang yang meminta jabatan akan membuat dia susah nanti di padang mahsyar, kata Rasulullah. Tetapi ketika seorang itu ditawarkan jabatan, ya, ipet apa jabatan,
maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membantu dia nanti. Akan membantu dia dalam kesusahan, akan membantu dia dalam problem, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama, itu di situ disebutkan tentang larangan haram meminta jabatan. Ya, Pak. Karena apa? Ada maksud lain. Karena ada dua orang pemuda menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih ini, Pak. Ketika itu apa? Ada sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Ini dua pemuda ini mendekati sahabat dekat Rasulullah. Dicukeh dia, "Hai, urang dalam tolong bawa kami sebentar ke Rasulullah. Tolong bawa kami sebentar." Ya, Pak. Untuk apa? Ada sesuatu hal yang ingin kami sampaikan. Mereka laki jabatan ni, Pak, sama Rasulullah. Ketika pemuda ini sampai, udah nyokan Rasulullah ngomong sendiri. Pemuda pertama meminta, "Ya Rasulullah, nunjuklah jabatan kelun. Paling enggak jaga-jaga nyan Baitul Mal atau apa nunjuklah ya Rasulullah." Ya, Pak. Kan dulu kan ada Baitul Mal, kalau muka apa awak nak Baitul Mal ya, Pak. Menyudina syariat Islamnya hana Baitul Mal ya, Pak. Ya Rasulullah, nunjuklah jabatan Baitul Mal. Kemudian pemuda kedua ditanya, "Kamu mau apa?" "Saya sama juga seperti beliau." Ya, Pak. "Saya mau jabatan-jabatan itu ya Rasulullah." Ya. Apa jawab Rasulullah? "Saya bersumpah demi Allah, tidak pernah saya berikan jabatan kepada kalian berdua." Iplung urung dua-dua ya, Pak. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ada seorang sahabat yang paling dekat lagi dengan Rasulullah. "Ya Rasulullah, lun kau urung paling tongen ron." Ya, Pak. "Saya selalu berjihad. Kenapa tidak pernah kau berikan jabatan kepada saya Rasulullah?" Apa jawab Rasulullah? "Wahai sahabatku, jabatan itu adalah zulumat, kegelapan itu. Sanggup kamu bertanggungjawabkan nanti? Memang enak," kata Rasulullah. "Saya melihat kamu tidak sanggup, kamu tidak tahu apa yang akan kamu lakukan. Maka saya tidak memilih kamu untuk jabatan ini. Saya pilih orang lain," kata Rasulullah. Maka jangan pernah senang kepada jabatan. Inilah Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun di dalam Al-Quran disebutkan, "Waj'alni ala khazainil ardi." Wahai raja, jadikan saya itu ala khazainil ardi. Artinya bendahara, Pak, bendahara. Tapi sebelumnya jangan salah, raja dulu yang menawarkan sesuatu. Maka setelah itu, rupanya betul datang utusan ke penjara, Pak. Jadi datang utusan penjara, "Wahai Yusuf, kamu sekarang dibebaskan." "Tidak mau saya, dengan satu syarat." Ya, Pak. Raja bingung, Pak. Maka raja mengatakan, "Wa qalal maliku tuni bihi astakhlisu li nafsi." Coba kamu bawa Yusuf itu. Kok takwil mimpinya itu mentakwilkan mimpi saya kok seperti sesuai, Pak, dengan apa yang saya duga, kok sesuai. Coba bawa kemari dia sebentar. Nabi Yusuf tidak mau. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, Pak, tidak ada orang yang ingin dikeluarkan dari penjara kasih syarat lagi, nggak ada, Pak. Dalam detiknya itu tebiknya, Pak. Nyo tengok tebik pakan hanji knowledge pakan hanji knowledge Pak. Tapi Nabi Yusuf engkau akan dengan satu syarat. Kalau nggak ada satu syarat, nggak mau saya keluar dari penjara. Ya, Pak. Raja bingung. Apa syaratnya? Nabi Yusuf mengatakan, "Ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahunna." Coba tanya sama wanita-wanita yang sudah terpotong tangannya. Siapa yang salah dulu? Saya yang salah atau mereka yang salah? Pertanyaannya, kenapa Nabi Yusuf tidak membawa-bawa nama Zulaikha di situ? Padahal otaknya adalah Zulaikha, ya, Pak. Nabi Yusuf alaihissalam di dalam sebuah ini Zulaikha, Zalikha, satu lagi Ra'ila, ya, Pak. Kalau di dalam Taurat itu Ra'ila. Yang kagejui. Nyo maksudnya ibu panjang ceramah, hana panjang sih tetap anu. Tetap anu ceramah walaupun kejauhi, ya, Pak. Sudah waktunya kita berhenti nanti, ya. Jadi Ra'ila, ya, Pak. Dalam Taurat itu Ra'ila. Ada yang mengatakan Zulaikha, ada yang mengatakan Zalikha. Kenapa Nabi Yusuf tidak membawa nama Zulaikha? Karena Nabi Yusuf berterima kasih sekali kepada suaminya, Pak, yang sudah memberikan tempat yang baik namanya Itfir. Sebagian tafsir mengatakan bukan Itfir tapi Kitfir. Kenapa Itfir dan Kitfir? Kenapa berubah? Orang Mesir itu ka itu sering sekali dirubah menjadi alif. Ya, Pak. Yaqulu laka menjadi yaqulu lak. Yaqulu laka kata orang. Yaqulu laka mereka ka itu berubah menjadi a, ya, Pak. Daqiq menjadi daik. Daik, ya, Pak. Daik. Yaqul, yaul, Kitfir, Itfir. Maka kita jangan bingung nanti, kok nama raja kok dua? Nama itu menteri pertahanan, bukan raja, Pak. Suami Zulaikha menteri pertahanan. Kalau kita melihat di dalam tafsir At-Tabari, Pak, beliau bukan raja. Raja waktu itu namanya Malik bin Rayyan.
Rupanya Nabi Yusuf tidak tahu kalau Kitfir sudah meninggal, Mbak. Suami Zulaikha sudah meninggal, tidak tahu. Dan Nabi Yusuf menjaga betul nama Zulaikha sehingga tidak diungkapkan di depan raja. Maka raja penasaran, ada apa dengan wanita ini? Kalau itu betul suaminya Zulaikha, maka akan tahu suami Zulaikha. Maka itu bukan suami Zulaikha menjadi raja, Mbak. Raja itu Malik bin Rayyan. Dalam satu tafsir Rayyan bin Malik, ya, Mbak. Maka raja bingung, kok ada menyebutkan wanita-wanita terpotong tangan? Siapa itu? Rupanya Zulaikha merasa bersalah juga, dia ikut juga padahal tidak dipanggil ke kerajaan, Mbak. Datang Zulaikha, ditanya oleh raja, "Nyonya kepo kena?" "Ya, saya tidak panggil kamu, yang saya panggil wanita-wanita ini yang sudah terpotong tangannya. Kamu ngapain kemari?" Zulaikha mengakui, Mbak, "Wahai raja, Yusuf tidak bersalah. Yang salah adalah saya. Yang membuat dia di penjara adalah saya. Saya yang menyuruh suami saya untuk memenjarakan dia. Sehingga suaminya kan sudah meninggal dunia, Pak." Makanya setelah keluar dari penjara, yang menikahkan Yusuf dan Zulaikha adalah Raja Malik bin Rayyan. Lihat dalam tafsir Al-Baghawi nanti, Pak. Dinikahkan oleh raja, Pak. Ya. Walaupun sebagian penafsir mengatakan tidak dinikahkan dengan Zulaikha. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Raja makin penasaran dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kita ini cuma menjelaskan nusibu bi rahmatina man nasya, itu saja, Pak. Jadi jangan nanti alehoho ayat kai plong, Pak. Kita situ saja. Kami berikan rahmat kepada orang yang kami pilih, yaitu Yusuf. Kita ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Yusuf sehingga menjadi orang pilihan. Ya, nampak. Maka katanya diarahkan oleh ayat itu, jadilah kamu seperti Yusuf walaupun cuma 0,00 sekian persen lagi Yusuf. Kemudian ketika itu raja merasa penasaran, siapa itu Yusuf itu? Kok wanita ini mendukung Yusuf, Zulaikha mendukung Yusuf? Siapa itu Yusuf? Astakhlishu li nafsi, bawa dia kemari. Setelah sampai ke situ, raja rupanya pandai 70 bahasa, Pak. Raja ini cerdas sekali, 70 bahasa. Dan raja juga cerdas. Raja tidak hanya mendengar saja dari perkataan orang yang pernah masuk penjara tentang keadaan Yusuf. Raja tidak hanya mendengar saja dari Zulaikha. Raja tidak hanya mendengar saja dari wanita yang sudah terpotong tangannya. Wa kallamahu. Raja mengajak dialog Nabi Yusuf dengan 70 bahasa, Pak. Rupanya kecerdasan Nabi Yusuf alaihissalam melebihi kecerdasan raja, Pak. Kalau kita tanya dari mana ilmu ini, Pak? Inilah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan nusibu bi rahmatina man nasya. Saya ajarkan apa saja kepada Yusuf. Beginilah yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Yang diajarkan oleh Allah jami'an lughat, semua bahasa penduduk dunia. Maka kecerdasan Nabi Adam itu melebihi kecerdasan para malaikat, Mbak. Manusia belum ada, cucu anak Nabi Adam belum ada, tapi Nabi Adam sudah tahu bahasa penduduk dunia, Pak. Maka malaikat angkat tangan. Ya, nampak. Illa ma'allamtana. Kami tidak tahu apa-apa ya Allah kecuali yang kamu ajarkan kepada kami ya Allah. Rupanya raja bingung juga, kok bisa ini Yusuf ini? 70 bahasa bisa. Ketika Yusuf waktu itu wakallamal malik, Nabi Yusuf ngomong dengan raja bil lughatil ibraniyah, dengan bahasa Ibrani, Pak. Yang raja tidak tahu. Waktu itu apa kata raja? Ayu lisanin hadza. Bahasa siapa yang kamu ngomong ini? Dijawab oleh Nabi Yusuf, lughatu abi, bahasa ayah saya Nabi Yakub alaihissalam. Makanya keturunan Nabi Yakub itu sampai Bani Israel, Yahudi dan Nasrani sampai sekarang bicara bahasa Ibrani dan bukan bahasa Arab. Ya, Mbak. Jadi bahasanya tidak dipahami, Pak. Maka Netanyahu itu ketika dia ngomong hanya paham nih, Pak. Bahasa Inggris bukan, bahasanya bukan. Maka diterjemahkan nanti dalam bahasa Arab, nih, Pak. Kan bahasa Arab apa, Pak? Dia berbicara bahasa Ibrani. Sudah. Raja salut, kok begini? Saya kok enggak tahu bahasa itu. Di mana bahasa ini? Di Asia. Bahasa Asia, Pak. Kemudian fasalima Malik. Nabi Yusuf alaihissalam dengan sekali lagi dia ngomong dengan raja dengan bahasa Arab. Rupanya Nabi Yusuf adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Itu keturunan Nabi Yakub kan ngomong bahasa Ibrani. Tapi Nabi Yusuf juga diberikan ilham oleh Allah, diajarkan oleh Allah untuk bisa memahami bahasa Nabi Ismail alaihissalam. Apa bahasa Nabi Ismail? Syauqi Dhaif di dalam kitab beliau Al-Adab Al-Arabi di situ mengatakan awwalu man sakana Makkah Ismail alaihissalam. Wa awwalu man takallama al-arabiyyah Ismail alaihissalam. Manusia pertama yang tinggal di Mekah itu adalah Ismail. Manusia pertama yang ngomong bahasa Arab itu adalah Nabi Ismail alaihissalam.
Maka secara logika saja tidak mungkin keturunan Nabi Ishak bisa ngomong bahasa Arab kecuali diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka hana salah Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah nepurno lu ya Allah, lagi nepurno Nabi Yusuf. Nejaga lu ya Allah, lagi nejaga Nabi Yusuf ya Pak. Ini kan salah satu doa Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf semua sudah beliau dapatkan. Kerajaan dapat, harta dapat, keluarga dapat, semua dapat. Ketika semua dapat, apa doa Nabi Yusuf alaihissalam? Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, engkau sudah menjaga saya di dunia akhirat ya Allah. Baru Nabi Yusuf merasai nikmat dan rahmat. Rupanya ini rahmatnya. Saya bersabar dari dulu. Nyo sama lagi anu mi bina apa. Ketika dia tak bisa baca Quran, tepat dia urunci, tepat dia kim. Yang bengih namin Pak. Ya hlun anak sayang kalau tepat tapi tebelum. Ketika terlambat salat tepat lah oleh urunci. Anak mengatakan bibi yahnya anak sayang kalau anak lain anak tepat lah kau. Kenapa saya selalu dipukul? Rupanya ketika anak ini dewasa dia menjadi ulama Pak. Ayahnya sudah meninggal. Baru dia teringat, nyom menyukan tepat liah hanjit lagi nyolok. Kalau tidak dipukul oleh ayah saya, mungkin saya sudah tinggal salat selama ini. Kalau tidak dipukul oleh ayah saya, yang banyak. Yang baru yang gede Pak. Gede. Tapi Nabi Yusuf tidak pernah protes. Ya, kalau kita kan protes Pak. Dibawa aturan oleh orang tua, nak boleh begini, nak boleh begini, nak boleh begini. Pernah tua lun sabi, ya Pak, protes Pak. Jangankan Allah murunci dah protes ni Pak. Ya ni Pak. Urunci dah protes, pula Allah Pak. Allah buat ketentuan begini, kita protes, kita pun protes Pak. Jalani saja. Hasilnya nanti di akhir Pak. Ya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam, apa kata raja Pak? Astakhlishu li nafsi. Sekarang saya mengetahui begitu hebatnya Yusuf. Kecerdasan intelektual dia hebat sekali. Kecerdasan spiritual dia juga hebat Pak. Ya, Pak. Intelektual itu dia bisa bahasa, bisa mengatur, manajer dia bisa manage Mesir Pak. Kecerdasan spiritual dia Pak, akhlaknya luar biasa Pak. Akhlaknya luar biasa. Maka raja mengatakan astakhlishu li nafsi. Dia akan menjadi orang satu-satunya di samping saya yang saya mau mendengar dia. Maka di dalam tafsir mengungkapkan tafsir sawi apa maknanya? Attabi'hu, saya akan mengikuti dia. Maka Nabi Yusuf alaihissalam waktu itu bukan menjadi raja, tetapi apa? PLT raja, Pak. Pegawai lillahi ta'ala. PLT. Maka bagaimana tak ke PLT Pak ya. Yang pegawai lillahi ta'ala Pak. Bisa saja 1-2 hari enak tengok kayak pecat Pak. Ya. Tapi Nabi Yusuf hanya pecat-pecat Pak. Raja luar biasa Yusuf. Dia bisa mengatur, memanage Mesir itu Pak. Di manage-nya Mesir itu. Dia katakan kepada raja, wahai raja, nanti ada 7 tahun pertama, kita akan menghadapi 7 tahun pertama, itu hasil panen sedikit raja. Jadi caranya begini raja, kita makan sedikit. Ini seperti yang ada dalam tafsir Al-Qurtubi Pak. Ya, na'kulu qalilan wa nahfadhu katsiran. Kita makan sedikit dan mengumpulkan lebih banyak. Ya, kita kumpul lebih banyak. Kumpul selama 7 tahun sanggup dikumpulkan banyak oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Strategi Nabi Yusuf Pak. Kemudian banyak menanam. Setelah itu datanglah 7 tahun yang musim panas Pak. Tidak ini apa-apa sehingga memakan apa sebelumnya yang ada. 1 tahun nya Pak, 2 tahun kehanale persiapan. Tetapi gara-gara Nabi Yusuf menyimpan untuk 7 tahun ke depan, maka cukup. Jangankan untuk negeri sendiri, untuk negeri orang lain cukup yang datang ke situ. Sehingga berita ini sampai ke Nabi Yakub alaihissalam. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Kemungkinan terjadi. Nabi Yakub sudah tahu Pak kalau anaknya masih hidup. Nabi Yusuf masih hidup. Kenapa? Nabi Yakub seorang nabi yang sangat tabah sekali Pak. Maka akibat ketabahan beliau, Allah selalu mendampinginya, selalu memberikan informasi kepada Nabi Yakub alaihissalam. Apa kata Nabi Yakub? Saya dengar di Mesir itu ada seorang raja, padahal PLT raja Pak. Ada seorang raja yang dia itu karim, mulia sekali. Makanan banyak di sana. Tolong tukar sesuatu, bawa dari sini, dari Palestina, kan jauh, jangan depan. Dari Palestina masuk ke Mesir, Pak. Ya, dari Palestina masuk ke Mesir. Jadi artinya apa? Barter, sistem barter. Apa yang mereka bawa? Sendal dibawa, Pak. Telop. Alaki bayi pegat telop home ni, Pak. 30 orang ni, Pak. Ya, Pak. Pedari kulit, pedarinya dalam tafsir tidak diungkapkan. Mereka bawa sendal dimasukkan ke dalam goni, Pak. Dan di situ disebutkan lagi wal idam. Idam itu apa? Makanan-makanan apa namanya? Lalap dan lain sebagainya yang ada di Palestina. Ya, Pak. Dibawa ke situ. Karena begini, di dalam Al-Quran disebutkan watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin.
Di dalam tafsir itu diungkapkan, kenapa watini wa zaitun? Demi buah tin dan demi buah zaitun. Rupanya ada makna tersembunyi di situ, Pak. Demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun waktu itu banyaknya di Palestina. Jadi di Mekah itu sedikit, yang paling banyak di Palestina. Watini wa zaitun. Di Palestina seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya, nampak. Sebenarnya Allah bersumpah, saya bersumpah demi Nabi Isa alaihissalam. Yang Nabi Isa itu lahir di Palestina. Di Palestina waktu itu banyak buah tin dan buah zaitun kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Maka kemungkinan yang dibawa oleh mereka itu adalah buah tin dan buah zaitun. Dibawa ke Mesir, Pak. Maka di Mesir kan tidak ada, Pak. Ya, walaupun cuma sedikit. Maka diterima oleh raja, diterima oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ditukar. Ya, Pak. Rupanya ke-10 orang ini mereka berangkat. Mereka membuat strategi apa? Karena raja begini, mereka sudah tahu informasinya. Nabi Yusuf mengatakan, kullu nafarin ba'irun wahidun. Setiap satu orang kalau ingin menukar barang dengan saya harus satu ekor keledai. Bawa satu keledai, saya bisa tukar barang. Nggak boleh bawa 2 keledai. Satu keledai saja bawanya. Ya, lagi urun akan duri, Pak. Nyo plastik lebih daripada 2 boh. Nyo plastik di pulau boh tidak kaya Pak. Urun lah yang 6 demi, Pak. Makanya dibawa aturan nyo tidak urun tak bawa plastik. Ya, nih, Pak. Baik mandung kegaknya. Nabi Yusuf begitu juga. Satu orang satu keledai. Tak boleh lebih, tak boleh banyak. Rupanya mereka bawa 11 keledai. Nabi Yusuf mulai curiga, Pak. Ditanya, Pak, kok keledainya kok 11, kalian kok 10? Dijawab oleh saudaranya itu. Inna lana akhun saghirun, ya, habasathu abuhu fil bait. Kami punya saudara kami paling kecil dilarang oleh ayahnya untuk keluar dari rumah. Siapa itu? Namanya Bunyamin. Nama ayah kalian siapa? Kata Nabi Yusuf alaihissalam. Nama ayah kalian siapa? Yaqub. Ya, kagura saudara lu kau. Saudara lu nih, Pak. Saudara lu. Pasti ada satu lagi, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Saya tahunya anak Nabi aku 12. Kata Nabi Yusuf. Ada satu lagi. Mereka mengatakan satu lagi itu kharaja fil bariyah wa halaka. Dia itu anak batu kan? Ya, anak batu Muhammad. Itu dari rumah enggak ada haji. Yang kan anak batu kan? Nabi Yusuf, bibi saudara lum pakatan jamun menteng nah lego Mbak. Ipakah lum batu Mbak. Tapi Nabi Yusuf bersabar, Mbak. Bersabar, Pak. Makanya kita itu ketika kecil diuji oleh Allah. Ketika sudah dapat rahmat masih diuji juga rupanya, Mbak. Mentenggu jauh. Padahal status Nabi Yusuf alaihissalam waktu itu sudah jadi PLT, Mbak. Kan hebatnya, Mbak. Mesir sudah beliau atur, Pak. Tapi masih diuji oleh Allah dengan perkataan saudara-saudaranya. Ini yang pertama. Nabi Yusuf berarti mengetahui, Pak. Berarti ada, ini saudaraku ini. Yang satu. Yang kedua, Nabi Yusuf mengetahui itu saudaranya karena mereka ngomong bahasa Ibrani, Pak. Jadi mereka kan tidak bisa bahasa Kipti. Mesir bahasa Kipti, Pak. Maka mereka itu datang ngomongnya nggak jelas, ya, Pak. Ini sama seperti Ya'jud Ma'jud ketika berdialog dengan Nabi Zulkarnain. La yakaduna yafqahuna qaula. Ya pui pengahba lewatnya. Bahasanya tidak jelas, Pak. Bahasanya tidak jelas. Nabi Zulkarnain memberikan juga isyarat-isyarat kepada mereka. Sehingga mereka tahu, oh ini rupanya. Nyawakah macam-macam, saya tutup nantinya, Pak. Rupanya kan dilas, Pak. Padahal las kan belum ada waktu itu. Maknanya apa? Peradaban dulu itu canggih sekali, Pak. Las-las karena apa? Nabi Zulkarnain hanya sekolah Pak SMK, Mbak. Bagian las-las. Hanya kerja las, tapi sudah ada las masa dulu. Ya, Mbak. Maka beda fikir peradaban zaman hana aja. Maka orang Mesir itu bukan ngomong bahasa Arab. Maka Arab Mesir itu namanya Arab Musta'rabah. Bukan Arab Aribah. Arab Aribah Arab asli, Pak. Di mana Arab asli itu? Di Mekah itu, Pak. Keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi mereka itu raja ngomong bahasa Kipti. Ya, Mbak. Maka ketika saudara Yusuf ke situ, dia susah bahasa. Gimana ini ya? Mereka ngomong, dipahami oleh Nabi Yusuf. Kalian kok ngomong bahasa Ibrani? Siapa kalian? Satu-satunya yang ngomong bahasa Ibrani keturunan Nabi Yakub, Pak. Ya, Pak. Nahnu abna'u Siddiq. Kami ini anak Siddiq, ya, Pak. Ya. Siapa Siddiq itu? Itulah Yakub alaihissalam. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika tahu mereka ngomong bahasa Ibrani, Nabi Yakub juga ngomong bahasa Ibrani, tetapi saudaranya tidak curiga, Pak. Kenapa tidak curiga? Sudah 40 tahun berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka yakin Yusuf sudah hilang, Pak. Hanali Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, nih, Pak.
Ketika itu, apa kata Nabi Yusuf? Saya tidak memberikan yang ke-11 ya, onta ke-11, keledai ke-11 tidak saya berikan. Karena di sini ada dua tafsiran. Ada yang menafsirkan ba'ir itu onta, ada yang menafsirkan ba'ir itu keledai. Tetapi di dalam tafsir Ibnu Abbas dan Qatadah, apa kata beliau? Kullu ba'irin fi lughatil Arab bima'na al-himar. Setiap penyebutan ba'ir itu di dalam bahasa Arab itu maknanya keledai. Walaupun ada yang mengartikan onta ya. Nabi Yusuf mengatakan begini, nanti sekali lagi kalau balik kemari tidak akan saya berikan lagi ya, kalau tukar menukar ini enggak saya berikan. Datangkan, hadirkan yang ke-11 itu. Keledainya maka enggak saya berikan. Insya Allah kami akan bawa. Saya enggak begitu saja percaya. Jaminannya harus ada di sini satu orang. Maka mereka mengundi satu sama lainnya. Ketika diundi, rupanya Syamun yang menjadi tawanan, yang menjadi borok, ya nembak, jaminan supaya mereka itu nanti balik kedua kalinya. Pertanyaannya, siapa Syamun itu, Pak? Syamun ini yang merancang Nabi Yusuf supaya dimasukkan ke dalam sumur, Pak. Ya. Maka Syamunnya bukan lo nilai kenang, Pak. Dialah yang merancang Nabi Yusuf supaya dimasukkan ke dalam sumur. Dialah yang merancang la taqtuluhu, jangan bunuh dia, masukkan ke dalam sumur, nanti akan diambil oleh orang lain, gede. Ya, Pak. Maka Allah begitu adil. Maka kalau ada orang menzalimi kita, terima saja, Pak. Baik dia zalimi, sambil kita berdoa, Pak. Nya nurungnya teme kedo nyanyi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Syamun dia jika tutah, Pak. Hai saudara-saudara lu balik ne bo. Munyana balik ke mah lu dalam penjara, Pak. Ya, Pak. Tenang saja, kami akan balik membawa Bunyamin. Rupanya Yusuf mengatakan apa? Kalau tidak datang Bunyamin, fala kaila lakum. Jangan pernah harap bisa dapat makanan lagi. Maka mereka susah. Wahai ayahku, ya abana. Wahai ayahku, ini bagaimana ini? Pertanyaannya, ini terakhir, Pak. Kenapa Nabi Yusuf memberikan satu syarat kepada mereka? Bawa Bunyamin. Ini bisa kita jawab melalui tafsir Al-Qurtubi, Pak. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Nabi Yusuf rupanya mendapat wahyu dari Allah. Ya Yusuf, syaratnya satu saja, Bunyamin suruh bawa kemari. Rupanya bukan kehendak Yusuf, Pak. Ini namanya ilmu gaib, Pak. Ilmu gaib mutlak yang Allah berikan kejadian masa depan, Pak. Sama seperti Nabi Khidir alaihissalam. Bunuh pemuda ini. Itu bukan kemauan Nabi Khidir. Itu kemauan Allah Subhanahu wa taala. Lobangi kapal itu bukan kemauan Nabi Khidir. Nabi Khidir nak tahu masa depan, Pak. Rupanya ada apa di balik itu? Apa kata Imam Al-Qurtubi? Libtida'i ala Ya'qub, untuk menguji Nabi Ya'qub alaihissalam. Maka Allah menyuruh Nabi Yusuf alaihissalam, nanti kamu minta kepada mereka suruh bawa Bunyamin kemari. Kalau tidak, fala kaila lakum. Gunanya untuk apa? Saya ingin menguji Ya'qub. Apakah ketika saya ambil anaknya pertama, saya ambil anaknya kedua, dia itu masih susah atau tidak? Ya, nembak. Rupanya apa? Berita ini kan sampai ke Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub kan menyanggupi, Pak. Sehingga Nabi Ya'qub berdoa kepada Allah. Saya tawakal kepada Engkau, ya Allah. Langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisababi tawakulika, dengan sebab tawakul kalmu ya Yusuf, la arudduhuma ilaika, akan saya kembalikan mereka berdua. Maka Nabi Ya'qub kaget depu Nabi Yusuf masih hidup. Ya, kaget depu. Yang pertama, yang kedua, kenapa Allah mensyaratkan Nabi Bunyamin, Pak? Litanbihi ahwala Yusuf, untuk memberitahukan kepada Nabi Ya'qub kalau Yusuf itu yang memanggil adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya Nabi Ya'qub sudah merasa senang, Pak, tenang, Pak. Ya, sudah merasa tenang. Walaupun matanya sudah buta, Pak, gara-gara menangis selalu. Dia sudah merasa tenang. Artinya tenang begini, walaupun belum datang lagi Nabi Yusuf. Seperti seorang begini, dia ikut ujian. Guru sudah mengatakan, "Hai, drone lah, tenang menteng, ranking 2, ranking 3 besar." Anak ini sudah senang nih, Pak. Lebih senang lagi ketika melihat langsung rapornya, baru dia senang. Makanya Nabi Ya'qub sudah tahu kalau Nabi Yusuf masih hidup, walaupun sudah 40 tahun, Pak. Kenapa? Karena Allah berfirman kepada Nabi Ya'qub alaihissalam, la arudduhuma ilaika bisababi tawakkulika. Saya akan kembalikan keduanya kepadamu karena kamu tawakal kepadaku. Maka senang lagi Ya'qub kapan? Ketika sampai baju Nabi Yusuf alaihissalam, Pak. Baju Nabi Yusuf sampai. Maka kan inilah ajidari Yusuf, saya mencium bau Yusuf alaihissalam. Maknanya Nabi Ya'qub dekat sekali dengan Nabi Yusuf, Pak. Sampai-sampai bau badan Nabi Yusuf gedepu, kan, Pak. Beliau sudah buta, kan? Beliau tahu kalau itu Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya seorang bayi itu kan nggak nampak apa-apa, Pak. Tapi kenapa dia tahu ini ibunya, ini bukan ibunya? Dia mencium badan ibunya, Pak. Dari dia lahir kayak cium, Pak.
Nyo begeti maklun nyo Pak. Itu pun Pak. Oh nyokan maklun itu pun Pak dari bajunya saja. Makanya ketika digendong oleh orang lain, nangis dia Pak, nangis. Kenapa? Dia tahu yang gendong dia bukan ibunya. Makanya bagaimana caranya? Ambil baju ibunya, selalu bersama dia Pak. Kita gendongnya hanai mau, aja praktek dia Pak. Aja praktek. Ketika ibunya minta izin, saya mau ke pasar sebentar, bagaimana? Supaya tidak nangis, coba baju ibu buka dulu. Saya pegang baju ibu. Selalu gendong anak itu dengan baju ibu. Banyak hanai mau aja Pak. Dia mencium bau baju ibunya Pak. Kayak itu begetik mak lagi Kayak itu Pak. Nyo, umahnya wangi dah lagi kan maklum. Maklum hana lagi hana pakai deodoran. Itu pun Pak ya. Saya rasa cukup sekian saja. Cukup sekian Pak. Ini artinya apa? Diberikan rahmat oleh Allah orang-orang pilihan. Akhirnya lagi Nabi Yusuf. Makanya katanya bela sabar Pak. Gujo oleh Allah bela sabar. Habis kejut rahmat bertas sabar cit. Nah saja yang teruk Pak katanya Pak. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.